yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157. Itu jawaban saya, Ustaz. Nah, kira-kira gitu, silakan. Ada yang lain? Jadi kok kitab suci yang dianggap sekarang kitab suci, tadi pendeta mereka mengatakan bahwa ini tidak asli. Paham cluenya ya? Kitab suci yang dianggap kitab suci, ternyata pendeta mereka menganggap tidak asli. Yang kedua, Ustadz Abdul Somad sudah membacakan sebuah catatan kaki yang menunjukkan bahwa tidak asli. Pakai pasti lagi. Pasti Tidak asli. Asli. Jadi kita dilarang oleh Koko tadi tidak boleh menafsirkan agama orang dengan perspektif kita, tapi mesti dengan perspektif agama itu sendiri. Betul. Selanjutnya kok, ketika orang bertanya, kan macam-macam pertanyaan orang kok. Bagaimana Koko menjawab perbandingan antara wahyu dalam Islam dan agama lain? Apakah berdasarkan empiris atau logika atau spiritual atau apa kok? Atau cocok logi kok? Karena hari ini banyak orang cocok logi kok. Nah, akhirnya ada juga yang nanya begini akhirnya. Saya suka kalau ditanya begini nih. Karena saya juga harus menggunakan bukti lagi ya. Saya tidak boleh berasumsi. Jadi apa yang ditanyakan saya harus bisa menunjukkan buktinya. Ada seorang Kristen yang bisa membuktikan bahwa di dalam kitab mereka sendiri itu ada adopsi kisah-kisah novel. Nah, ini mumpung depan Ustadz Abdul Somad nih. Kapan lagi Ustadz ya? Jadi kalau kita baca Quran, ada ayat yang berbunyi kira-kira mereka sudah mengubah-ubah ya wahyu yang diterima, dan mereka mengaku itu berasal dari Allah, dan mereka menjual dengan harga yang murah. Ternyata yang tadi Ustadz Abdul Somad sebutkan ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini ternyata yang ditulis lebih dahulu nih yang Markus. Ya. Yang Markus ditulis kira-kira tahun 65 sampai sebelum 70 Masehi. Sebelum Baitul Maqdis diruntuhkan oleh Jenderal Titus ya, ketika ada pemberontakan. Kira-kira 10 tahun kemudian, penulis kitabnya Matius dan Lukas ini menyadur dari kitab Markus. Jadi ditulis kira-kira tahun 75 sampai 80 Masehi ya, yang Matius dan Lukas. Yang Yohanes ditulis kira-kira tahun 90 sampai 95 Masehi. Jadi ada Markus, terus kemudian disadur oleh Matius dan Lukas, baru kemudian ada Yohanes. Karena Matius dan Lukas menyadur Markus, maka ketiga kitab ini disebut kitab sinoptik ya. Tapi ternyata yang Markus ini penulisnya menyadur novelnya penulis namanya Homer. Ada novel yang menceritakan tentang Raja Odyssey yang menghancurkan kota Trojan, ditulis oleh penulis yang bernama Homer. Homer ini hidupnya abad ke-8 sampai ke-7 sebelum Masehi. Kisah Raja Odyssey yang kembali dari kota Trojan ke negerinya yaitu kerajaan Iliad.